Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar sahabat-sahabat dan pemirsa channel YouTube Fatayat NU Karangrejo dimanapun Anda berada? Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tahun ini PR Fatayat NU Karangrejo kembali hadir dalam program unggulan, yaitu kajian Ramadan. Di sini saya Siti Khadijah sebagai host pada kali ini dan didampingi oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang putri dari tokoh masyarakat Karangrejo yang tidak asing lagi. Beliau adalah Neng Kisfatul Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lu jeneng Alhamdulillah. siang ge. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas tentang pemisah antara dua darah wanita. Monggo nih. Terima kasih sahabat-sahabat Fatayat yang dimanapun Anda berada. Suci, ya, suci pemisah antara dua darah ini macam-macam ya, karena perempuan ini kodratnya ini mengeluarkan ada 3 macam darah. Ada darah haid, ada darah nifas, dan ada darah istihadah. Nah, pemisah antara dua darah ini ada pemisah antara haid dengan haid. Ini jaraknya harus ada 15 hari. Nah, sedangkan pemisah antara haid dan nifas ini tidak harus 15 hari. Suci yang memisah antara nifas dan haid itu juga tidak harus 15 hari, tetapi harus di luar lingkup 60 hari. Nah, kali ini yang kita bahas adalah suci yang memisah antara darah haid dan nifas. Tapi sebelum kita bahas, alangkah baiknya kalau saya utarakan dulu, sebenarnya kita bisa tahu caranya bagaimana suci yang sebenarnya itu gimana gitu Mbak Fat ya. Nah, jadi perempuan itu bisa dikatakan suci atau darahnya memang benar-benar habis itu caranya adalah dengan kapas ya. Kapas dimasukkan ke dalam area vagina yang sekira ketika jongkok itu tidak terlihat, jadi lumayan agak dalam ya. Nah, ketika kapas ini dimasukkan dan sudah terlihat putih bersih, tidak ada bercak warna apapun seperti keruh, kuning atau yang lain, nah berarti dia sudah benar-benar suci ya. Berarti dia sudah bisa mandi. Nah, pemisah antara darah haid dan nifas ini tidak harus 15 hari, tapi dengan syarat harus mengeluarkan darah yang saya istilahkan dengan darah BK untuk lebih memudahkan kita ya Mbak. Darah BK itu apa? Darah BK itu adalah darah yang keluar sebelum perempuan ini merasakan kontraksi Mbak. Nah, jadi ketika dia belum merasakan kontraksi pada kehamilannya, dia mengeluarkan darah dan darahnya ini ada 24 jam atau paling sedikitnya haid, berarti darah itu dihubungi darah haid.
Contoh begini saja untuk mempermudah ya. Saya pakai papan tulis ya. Jadi contohnya begini. Ketika perempuan mengeluarkan darah yang sebelum dia merasakan sakitnya kontraksi BK ya. Umpama 2 hari dia mengeluarkan darah. Nah, 2 hari dia mengeluarkan darah, kemudian dia suci 1 hari saja. Kemudian dia baru merasakan sakitnya kontraksi, saya istilahkan dengan SK, sakitnya kontraksi. Kemudian setelah di waktu dia merasakan kontraksi ini keluar darah lagi 1 hari, kemudian melahirkan. Nah, ini jarak pemisah antara darah haid dengan nifas nantinya ini kan cuma ada 1 hari. Lah ini sudah sah. Jadi pemisah ini sudah cukup untuk memisah antara 2 darah haid. Jadi seandainya di sini setelah melahirkan dia mengeluarkan darah lagi, darah nifas 41 hari. Berarti darah haid ini suci pemisah antara haid dan ini darah nifas. Nah, maka suci atau jarak pemisahnya ini kurang dari 15 hari sudah bisa bisa dikatakan pemisah antara darah haid dan nifas. Oh, darah yang sesudah kontraksi itu masuk pundi nih? Oh, maka darah yang setelah kontraksi ini masuk ke darah istihadhah. Nah, berarti ketika darah ini dihukumi darah istihadhah, meskipun dengan kontraksi dia tetap wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya begitu. Nah, sebenarnya darah haid dan nifas ini juga bisa sambung Mbak dengan bisa sambung antara darah haid dengan nifas, tapi dengan syarat antara darah BK, darah SK dan lahirnya ini harus sambung. Jadi tidak ada suci yang memisah begitu. Jadi contohnya begini, darah BK-nya 2 hari, kemudian SK-nya 1 hari, lahir, kemudian mengeluarkan darah nifas. Nah, maka berarti antara darah BK, SK dan lahir ini nyambung, ini masuk darah haid, ini juga haid, dan ini adalah darah nifas. Asalkan antara darah BK, SK ini tidak melebihi paling banyaknya darah haid atau tidak melebihi 15 hari. Oh begitu. Terus kalau ada kasus darah BK sama SK melebihi 15 hari itu bersembunyi. Kalau ada kasus seperti itu, contohnya ketika darah sebelum kontraksi ini 8 hari, kemudian setelah kontraksi keluar darah 9 hari, kemudian melahirkan dan nifas. Maka, nah ini kan jika dijumlahkan 8 hari tambah 9 hari berarti 17 hari, berarti sudah melebihi 15 hari ya Mbak Hot. Berarti nanti ini masuk seperti kasus yang pertama Mbak Hot. Jadi yang pertama ini disebut darah haid. Darah yang kedua ini darah istihadhah. Kemudian setelah melahirkan baru disebut darah nifas. Begitu. Tapi ini untuk masalah sholatnya bagaimana? Kalau muncul pertanyaan seperti itu, maka nanti ini tahunya dia kan kalau darahnya ini melebihi 15 hari itu setelah lewatnya masa 15 hari baru tahu kalau memang darahnya ternyata masih berlanjut. Maka berarti untuk hari ke-9 sampai ke-15 ini dia wajib qadha sholatnya Mbak. Gitu. Karena dia kan sudah terlanjur tidak sholat, tidak puasa, tapi ternyata darah yang keluar melebihi dari 15 hari, maka berarti
darah yang ke-9 sampai ke-15 ini harus diobok ketika dia sudah suci. Sahabat-sahabat Fatayat, insya Allah sudah jelas apa yang sudah dipaparkan oleh Ning Lila, dan untuk selanjutnya beliau akan menyampaikan kesimpulannya. Baik, jadi kesimpulannya untuk suci pemisah antara haid dengan nifas itu intinya tidak harus 15 hari, bahkan bisa sambung, tapi dengan syarat itu tadi harus terlebih dahulu mengeluarkan darah sebelum kontraksi yang ada 24 jam atau paling sedikitnya haid, dan darah antara darah sebelum kontraksi, setelah kontraksi, dan kelahiran ini harus sambung nanti, maka darah haid bisa sambung dengan darah nifas. Jika ada pemisah, maka darah sebelumnya seperti itu tadi disebut darah haid, begitu Mbak. Jadi karena pemisah, suci pemisah antara dua darah perempuan itu kan ada 4. Ada suci pemisah antara haid dengan haid, itu harus ada 15 hari. Kemudian suci pemisah antara nifas dengan nifas itu juga harus ada 15 hari apabila masih dalam lingkup 60 hari. Tapi bisa saja tidak harus ada 15 hari apabila di luar 60 hari atau paling banyaknya nifas. Kemudian suci pemisah antara haid dengan nifas seperti yang telah saya jelaskan tadi, tidak harus 15 hari, bahkan bisa sambung. Kemudian suci yang keempat, suci pemisah antara nifas dengan haid itu harus ada 15 hari apabila dalam lingkup 60 hari, begitu. Apabila di luar 60 hari maka bisa saja kurang dari 15 hari. Terima kasih atas kehadiran dan penjelasannya, Ning. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kader-kader Fatayat NU Karangrejo. Sekian kajian Ramadan kali ini. Tetap setia dengan channel YouTube Fatayat NU Karangrejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.